Di daerah tempat Huang Jitian berada, itu adalah batas yang sangat istimewa. Dulu ada penjaga keluarga kekaisaran di sini. Tetapi ketika Huang Jitian ditemukan, keluarga kekaisaran adalah pilihan bijak untuk mengungsi sebelum diserang oleh 10.000 kelompok etnis. Namun, kota tempat mereka dulu tinggal tetap dipertahankan. Selama bertahun-tahun, kota ini juga sengaja diberkati oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya tidak rusak oleh erosi selama bertahun-tahun, tetapi juga menjadi lebih megah. Nama asli kota yang paling dekat dengan tempat dibukanya Kaisar Jitian ini sudah lama terlupakan. Karena keberadaan Kaisar Jitian, telah lama diberi nama benua 10.000 suara lainnya. Lalu ini, kota Meteor Tian. Di bawah penerbangan cepat, sekitar 1 menit kemudian kecepatan Qin Yichen berangsur-angsur melambat. Tatapannya menatap lurus ke depan, dan di matanya, ada sentuhan kejutan. Dalam pandangannya, sebuah kota yang menjulang tinggi berdiri di bumi seperti binatang purba yang tidak menyenangkan. Kota ini penuh dengan jejak waktu yang berbintik-bintik, dan atmosfer kuno terus-menerus meresap darinya, sehingga langit dan bumi penuh dengan perubahan. Dari kejauhan, samar-samar terlihat ada pilar batu di sekeliling kota. Dari pilar-pilar batu itu, samar-samar Anda dapat merasakan beberapa fluktuasi menakutkan yang kuat, yang merupakan fluktuasi formasi. Apa yang membuat Qin Yichen semakin bingung adalah bahwa, secara logis, bahkan formasi yang paling sempurna pun harus secara bertahap rusak setelah periode erosi yang lama. Tetapi fluktuasi dari kunci pilar batu tampaknya tidak melemah sama sekali. Dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik teratas pun akan takut akan fluktuasi semacam itu. 10 pilar spiritual mewakili 10 ras tingkat sovereign, dan mereka telah bergabung untuk mengendalikan kota. Melihat keraguan di mata Qin Yichen, Lei Yunyu pun menjelaskannya. Oh, mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk ringan. Di wilayah khusus ini, jika ingin mengendalikannya, pasti membutuhkan tenaga yang sangat besar. 10 keluarga kerajaan besar akan mengendalikannya bersama, yang juga dapat menampung banyak anak kecil. Selama aturan kota itu tidak berlebihan, mereka yang bisa datang ke sini tidak akan cukup bodoh untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran. Di atas langit kota yang megah ini di sekelilingnya, siluet yang terus-menerus dijarah, dan akhirnya jatuh seperti belalang di sekeliling kota itu. Gerbang kota yang besar saat ini semuanya tampak sedikit padat. Kita bisa masuk langsung dari udara. Tampaknya kulit Qin Yichen yang agak merepotkan terlihat. Lei Yunyu menunjuk ke kota yang megah, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Qin Yichen melihat ke samping, tetapi alisnya sedikit mengernyit. Di atas kota ini, meskipun tidak ada isolasi bentuk yang kuat, dari seluruh Qin Yichen, Anda dapat merasakan gelombang yang sangat berbahaya. Di kota ini pasti ada formulasi khusus. Setiap pembangkit tenaga listrik yang secara paksa diterjunkan ke kota dari udara pasti akan diserang. Apalagi serangan semacam itu tidak boleh dilawan oleh kekuatan puncak biasa. Jika tidak, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini tidak dapat berperilaku sebaik orang biasa, yang masuk dari gerbang kota. Ini adalah keistimewaan ras tingkat sovereign. Lei Yunyu juga melihat kekhawatiran Qin Yichen, katanya sambil tertawa kecil. Oh, mendengar ini, Qin Yichen tiba-tiba tersadar. Sebagai salah satu pengendali kota, 10 balapan tingkat sovereign pasti akan menikmati beberapa keistimewaan yang tidak tersedia untuk kekuatan lain. Siu. Segera, Qin Yichen mengambil token yang diberikan Sui Jinglong di tangannya, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh langsung ke kota yang megah, dan Lei Yunyu mengikutinya. 2 orang bodoh lainnya, setiap kali Kaisar Surga dibuka, ada orang-orang bodoh. Apakah mereka pikir itu milik suku mereka? Tindakan kedua orang itu tentu saja menarik banyak perhatian. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak jatuh di depan gerbang kota, tetapi malah terbang menuju kota, mereka juga membunyikan bel dari depan gerbang kota. Satu tawa. Namun, di saat berikutnya, seringai di wajah pembangkit tenaga listrik ini berubah menjadi keheranan, karena kedua sosok itu sama sekali tidak terhalang, dan mereka langsung terjun ke kota Tian. Apakah ini? Apakah formula di kota itu mati? Formasi telah gagal. Jalur apa lagi yang harus dilalui orang tua itu untuk memasuki kota? HMPH. Patua adalah penatua agung dalam keluarga. Mengapa dia berbaris seperti orang biasa? Melihat 2 siluet yang menghilang dari pandangan, di depan gerbang kota di mana-mana, seruan terdengar tiba-tiba. Sua. Hai. Segera, ada kekuatan kesombongan, dan akhirnya saya tidak bisa menahan perasaan tidak seimbang di hati saya. Ketika saya bugar, saya membubung ke langit, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju kota. Untuk gerakan mereka, para penjaga di gerbang kota besar tidak menghentikan mereka, tetapi mata mereka memandang ke arah siluet itu seperti melihat orang idiot. Bang! Bang! Segera, jalur siluet memasuki jangkauan di atas kota Tian. Tetapi sungguh menakjubkan bahwa ketika siluet itu baru saja memasuki jangkauan ini, di sekitar jalur berkas cahaya tiba-tiba tampak menakutkan dari kota. Ombak melonjak.
dan jalur berkas cahaya yang membuat orang gemetar ketakutan secepat kilat. Di antara siluet-siluet itu, menggedor mereka dengan keras. Jalur jeritan menjerit di udara, fluktuasi kekerasan tersapu, dan beberapa raksasa puncak yang perkasa diledakkan dan mundur. Sementara beberapa pembangkit tenaga listrik yang sedikit lebih rendah kekuatannya berada di bawah sinar cahaya itulah yang membuatnya Skartan tidak ada. Saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang masih beruntung dan ingin masuk dari udara. Kali ini penampilan mereka menjadi 10.000 poin. Larangan di kota ini, sederhananya, belum dibelah dua. Kedua sosok itu bisa masuk ke dalamnya. Saya khawatir, karena mereka adalah seseorang dari keluarga kekaisaran. Begitu Qin Yichen dan Lei Yunyu memasuki kota, mereka jatuh di jalan kuno batu biru tempat orang datang, orang pergi, dan ketika mereka baru saja jatuh, mereka dikelilingi oleh jalur mata yang aneh. Datang. Jelas saja, aksi dua orang tersebut telah menyedot perhatian banyak orang. Meskipun semuanya adalah jagoan dari berbagai ras dan kekuatan, bahkan mereka tidak berhak atas hak istimewa untuk langsung memasuki kota. Keistimewaan semacam itu hanya bisa dinikmati oleh para pengendali kota ini dan orang-orang dari 10 ras tingkat sovereign teratas.